Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Rahmi dengan NIM 2220203869201003 akan mereview materi dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan, yaitu sebagai berikut. Definisi sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah studi tentang bagaimana institusi pendidikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat, serta hubungan antara pendidikan dan struktur sosial. Adapun tujuan sosiologi pendidikan yaitu 1. Memahami peran pendidikan dalam pembentukan karakter dan perilaku individu. Yang kedua, menganalisis bagaimana pendidikan dapat mengurangi atau memperkuat ketidakadilan sosial. 3. Meneliti dampak perubahan sosial terhadap sistem pendidikan. Adapun pokok penelitian sosiologi pendidikan yaitu 1. Adanya interaksi antara pendidikan serta dan juga mobilitas sosial. Kedua, adanya pengaruh budaya dan nilai sosial dalam pendidikan. Ketiga, adanya kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Dan keempat, hubungan antara pendidikan dan struktur ekonomi serta politik. Selanjutnya, sejarah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai respon terhadap perubahan sosial akibat industrialisasi dan urbanisasi. Fokus awalnya adalah memahami bagaimana pendidikan dapat berfungsi untuk mempertahankan dan mengubah struktur sosial. Adapun tokoh sosiologi pendidikan yang pertama itu ada Emile Durkheim, menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk solidaritas sosial dan mempertahankan keteraturan sosial. Selanjutnya, yang kedua adalah Max Weber, di mana mengkaji hubungan antara pendidikan, kekuasaan, dan juga status sosial, serta bagaimana pendidikan mempengaruhi mobilitas sosial. Selanjutnya yang ketiga ada Pierre Bourdieu, di mana Pierre Bourdieu memperkenalkan konsep modal budaya dan reproduksi sosial yang menjelaskan bagaimana sistem pendidikan mereproduksi ketidaksetaraan sosial. Yang keempat ada John Dewey, di mana mengadvokasi pendidikan progresif berfokus pada pengalaman belajar dan partisipasi aktif siswa dalam proses pendidikan. Nah, secara keseluruhan, sejarah dan tokoh-tokoh utama sosiologi pendidikan berkontribusi dalam memahami peran pendidikan dalam struktur dan perubahan sosial. Materi selanjutnya yaitu pendidikan dan masyarakat, di mana pendidikan dan masyarakat saling mempengaruhi secara timbal balik. Pendidikan berperan penting dalam membentuk nilai-nilai, norma, dan keterampilan individu yang kemudian mempengaruhi struktur dan dinamika sosial. Di sisi lain, masyarakat menentukan bentuk dan tujuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi yang berlaku. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mencapai mobilitas sosial, modernisasi, dan kesetaraan, meskipun masih terdapat tantangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, pendidikan adalah kunci dalam terjadinya perkembangan serta perubahan sosial yang ada di dunia pendidikan. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang maju dan berdaya saing. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Masyarakat yang berpendidikan cenderung lebih inovatif, toleran, dan mampu menghadapi tantangan global dengan lebih baik. Yaitu pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dengan membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk beradaptasi dan berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Melalui pendidikan, terjadi mobilitas sosial yang memungkinkan individu untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial mereka. Selain itu, pendidikan membantu mengurangi ketidaksetaraan dengan memberikan akses dan kesempatan yang lebih adil bagi semua orang.
Pendidikan juga mentransformasi nilai-nilai dan budaya, mendorong inovasi dan mendukung proses modernisasi sehingga berkontribusi secara signifikan pada pembangunan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat itu sendiri. Kami masuk di pendidikan dan stratifikasi sosial. Pendidikan sangat berperan penting dalam stratifikasi sosial dalam mempengaruhi mobilitas sosial dan distribusi kekuasaan serta status dalam masyarakat. Sistem pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesempatan individu meraih status sosial yang lebih tinggi, mengurangi ketidaksetaraan dengan memberikan akses yang lebih adil ke sumber daya pendidikan. Namun, pendidikan juga dapat memperkuat stratifikasi sosial jika akses dan kualitas pendidikan tidak merata, sehingga memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, pendidikan adalah kunci dalam dinamika stratifikasi sosial, baik sebagai agen perubahan maupun pemelihara status quo. Pendidikan juga sering menjadi faktor kunci dalam stratifikasi sosial, di mana akses dalam kualitas pendidikan dapat mempengaruhi mobilitas sosial seseorang. Mereka yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Sementara kurangnya akses pendidikan dapat memperkuat kesenjangan sosial dan juga ekonomi. Stratifikasi sosial merujuk pada hierarki sosial yang terbentuk berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, kekuasaan, dan status. Contohnya, kelas ekonomi. Kelas atas, orang-orang dengan kekayaan dan pendapatan tinggi seperti pengusaha sukses, eksekutif perusahaan besar, dan investor. Selanjutnya kelas menengah, profesional, pegawai negeri, dan pengusaha kecil yang memiliki stabilitas ekonomi. Selanjutnya kelas bawah, pekerja dengan pendapatan rendah, seringkali bekerja di sektor informal atau dengan pekerjaan yang tidak stabil. Adapun status pendidikan, orang-orang yang berpendidikan tinggi adalah orang-orang yang memiliki gelar sarjana atau lebih sering kali memiliki akses ke pekerjaan bergaji tinggi dan berprestasi. Berpendidikan menengah, orang-orang dengan pendidikan menengah atau diploma yang memiliki pekerjaan stabil namun tidak setinggi mereka dengan gelar yang lebih tinggi. Selanjutnya berpendidikan rendah, orang-orang dengan pendidikan dasar atau kurang seringkali terjebak dalam pekerjaan bergaji rendah dan tidak menentu. Selanjutnya memasuki materi pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan memegang peran penting dalam memungkinkan mobilitas sosial dengan memberikan individu akses ke pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial mereka. Dan juga pendidikan yang merata dan berkualitas memberikan kesempatan pengembangan individu dan pengurangan ketidaksetaraan sosial menjadi lebih terbuka, meskipun tantangan dalam membentuk kualitas pendidikan tetap menjadi isu yang harus diatasi. Selain itu, pendidikan dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan membuka peluang yang lebih merata bagi masyarakat dan lebih merata bagi berbagai kelompok masyarakat, mengurangi diskriminasi dan mempromosikan inklusi sosial. Pendidikan juga mendorong perkembangan pribadi dan civic engagement yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan stabilitas masyarakat.
Contoh dari mobilitas sosial adalah ketika seseorang dari latar belakang ekonomi rendah berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, sehingga meningkatkan status sosial dan ekonominya. Misalnya, seorang anak tukang becak yang berhasil menjadi dokter atau pengacara adalah bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas. Contoh lain adalah seorang manajemen perusahaan yang dipecat dan kemudian bekerja sebagai pegawai biasa yang merupakan mobilitas sosial vertikal ke bawah.